menurut lu Doctor Strange ini yang kedua nih sama No Way Home lebih hype mana sih? Itu. Aduh, gue bilang anjir. Gue bilang ini keren banget sih sumpah. Lu bayangkan kalau di setiap universe di momen yang sama setiap Doctor Strange salah ngucapin mantra. Yang madness ya bener sih Wandanya. Wanda udah mulai jadi leak tuh. Kuntilanak deh. Jadi Hanzo. Aduh, jadi Hanzo Ya plot hole-nya di situ sebenarnya. Iya. White Vision kemana? Itu dia yang Jadi tuh anak-anaknya anak-anaknya Wanda yang di universe sebelah bapaknya siapa? top 5 MCU movies versi lo berdua. Waduh. Halo guys, welcome back with me di podcast Breakdown Bros episode ke-14. Kali ini gue kedatangan seorang konten kreator ya. Konten kreator yang mungkin kalian semua tidak familiar, tapi familiar sama suaranya. Itu dia. Breakdown Channel Mas Rian. Ya, itu. Halo. Apa kabar Rian? Apa kabar? Baik dong. Baik. Nah, ini kita udah kedatangan Rian as content creator Breakdown Channel Universe yang collab sama Kincer hari ini dan temenin juga sama Rendra ya, seperti biasa. Rian, apa kabar? Kalau pandemi kali ini apakah berdampak sama konten lu nggak sih? Oh, awal-awal ya. Iya. Awal-awal kacau. Kacau ya? Kacau. Film udah mulai hilang, gak ada pembahasan. Udah, kita mau bahas apa ya? Akhirnya ya ada sejarah kelam yang muncul di situ, tiba-tiba ada konten-konten baru yang muncul di masa pandemik yang mengalahkan konten-konten kita. Soalnya gue ngeliat ya orang-orang yang review konten kayak hidup dari sebuah apa ya, berarti produksi film segala macam kan lagi pada mati semua kan, baru mau hidup lagi nih sekarang. Yeah. Gitu. Nah, itu kan mungkin tentang cerita awal Breakdown Channel dulu ya, Rian. Oke. Lu awalnya bikin channel ini tuh tujuannya apa dan lu udah bercita-cita jadi YouTuber apa enggak sih? Enggak. Enggak ya? Gue bikin channel ini iseng sebenarnya. Iseng. Iseng. 2013. Lama banget. 2013. Wow. Bentar. 11 tahun. Bukan cuy, 2013. Kapan? Gue lupa ya. 17. 18. 2018 waktu itu. Gue sebenarnya udah bikinnya dari 2017. Cuman gue udah tahu YouTube nih is a future media gitu loh. Oh, lu visioner. Iya, wah ini YouTube harus gue lakuin lah apapun itu di YouTube. Oke. Waktu itu gue ada iseng-iseng karena gue masih suka main musik kan, gue sama teman gue, udah sini deh gue bikin musiknya, lu nyanyi karena cantik gitu kan. Waduh. Nah pas udah jalan kayak gitu, terus gue coba kayaknya kurang nih, apa ya, gue bikin apa di YouTube ya. Nah akhirnya karena gue sering banget nontonin konten-konten breakdown gitu-gitu yang di luar, yang waktu itu memang masih belum pada gede-gede gitu kan, tapi kena di explore gue bilang, ih di Indo kok nggak ada yang kayak gini, gue bilang kan, kenapa nggak ada? Padahal gue kalau ngobrolin soal film sama temen gue pulang bioskop tuh bisa berjam-jam, kalau nongkrong gitu, lo bisa gini di zaman-zamannya Avengers dan lain-lain gitu kan, kayak wah gila sih. Iya. Nah akhirnya coba gue bikin gitu loh, akhirnya coba-coba dengan teori yang biasanya gue bikin juga gitu. Itu semuanya breakdown berarti pure dari lu sendiri ya awalnya? Dari gue sendiri awalnya. Waduh, mantep sih. Dari basically Marvel juga. Ya karena memang garis kerasnya di situ. Nggak juga sih, garis kerasnya karena baru datang MCU, baru deh kayak wah ini nih. Tapi ya sebelumnya lebih ke ya karena memang tumbuhnya Marvel tuh paling cuma Spider-Man kan. Betul, iya. Spider-Man, X-Men gitu-gitu dan nggak ada kelanjutan udah. Sedangkan kalau kayak masih banyak yang ditunggu tuh Batman mau kayak gimana, mau diribut lagi nggak, terus Superman gitu-gitu kan. Jadi lebih banyak ke DC sebenarnya. Waktu itu. Nah, karena Indonesia kan sebenarnya lebih banyak ke DC. Iya sih, bener ya pada saat itu ya. Pada saat itu. Tapi lu masih inget nggak apa film pertama yang lu breakdown? Film pertama yang Ya. gue breakdown banget, mungkin konten pertama itu gue Road to Infinity War. Road to Infinity War. Karena di Infinity War tuh udah mulai banyak tuh fan theory dan segala macam gitu kan. Nah di obrolan gue kayaknya bakal banyak yang mati deh. Soalnya Infinity War gitu kan. Infinity War kita juga ngambil beberapa referensi di komik gitu kan. Wah iya nih banyak yang mati. Dan akhirnya gue bikin konten 10 karakter yang bakal mati di Infinity War. Oh itu yang pecahnya ya? Iya. Oke. 2018 berarti. 2018. Iya. Wah tapi berarti kalau pertama lu Infinity War, pas selanjutnya lu langsung konsisten bikin konten tiap hari atau tiap minggu atau bahkan tiap hari bulan? sebenarnya. Tiap hari? Setelah Infinity War itu? Nah, setelah Infinity War, gue bikin satu konten, terus konten kedua gue lupa, gue bikin lagi, tapi lebih ke ya udahlah, gue mau coba mengeksplor Marvel dari situ gitu kan, bikin, terus gue cuma bikin 3 konten awalnya,
Terus gue diamin Oke. sebulan karena gue sibuk ngurusin yang konten musik tadi. Terus tiba-tiba, boom. Lah, kok ada 10.000 nih yang nonton? Wah, Oh ya? di zaman itu lu Asik, liat asik. 10.000 tuh kayak wah. Udah loncat-loncat gue kan, gue lanjut. Nggak bodo amat gue lanjut. Lu kalau kumpulin 10.000 di GBK itu rame. Iya, bener. Rame. Bener. Rame. Ya udah, akhirnya dari situ gue mulai lanjut gitu. Dan gue lakukan itu di posisi gue masih full time kerja di kantoran. Lu dulu kantoran? Kalau sekarang udah nggak berarti? Sekarang udah full Sekarang di udah full enggak time. full time. content YouTuber. creator ya? Content creator. Lu gokil sih, gokil. Tapi gue sumpah lo, gue baru pertama kali ngeliat bener-bener lu secara fisik itu baru sekarang karena biasanya gue nonton BCU nih ya udah suaranya emang terngiang aja gitu kan. Waktu terakhir gue nontonnya yang Moon Knight terakhir kontennya BCU. Kebetulan hari ini, lu tayang kapan nih? gue tayang minggu depan pasti. Oh, minggu Enggak, depan. Jumat. Jumat minggu ini. Ya pokoknya kebetulan hari ini banget kita syuting itu gue baru banget keluarin episode 6 Oh yang breakdown-nya. breakdown Mantep. episode terakhir itu. Iya, karena kemarin langsung sibuk sama MOM kan. Iya. Banyak kayak, banget, soalnya. Aduh, nggak ada waktu. Nah, baru kesempatan baru. Gue malah sibuk mikirin Moon Knight dibanding MOM. Karena kita bahas MOM ini. Oh, Tapi, oke, Ren, lu oke, pertama oke. kali nonton BCU kapan, Ren? Waktu itu udah lama banget. Udah lama Waktu banget ya? Sebelum namanya Breakdown Channel Universe. Nah, Dulu gue masih inget itu sejarahnya. namanya- Itu ganti nama dia ya? Iya, Banget iya, gua inget iya, ini. iya, iya. Ini Indonesia tapi kok namanya gini banget gitu. Tapi seru itu. Nah, Ada sejarahnya nggak nah kenapa? itu makanya karena gue bikinnya iseng, gue bikin namanya seasal mungkin. Apa sih Kalau namanya? kalau ada Gua yang lupa deh. belum tahu dulu tuh namanya apa silakan. Berak Down Channel. Berak dah tuh. Oh iya, Berak Logonya Down Channel. Dan logonya itu gue kasih logo itu animasi logo kartun tai Berak lah itu. gitu. Emot gitu. Ada itu ada. Lu tahu kan yang gambar-gambar tai tapi imut gitu loh Iya, yang tahu, ini. tahu, Iya, tahu. nah itu gue taruh di logo tuh terus. Oh, nyeleneh banget ya. Gue nonton Iya. dari zaman itu sampai sekarang udah profesional dan keren banget itu. Ya kayak gitu lah kalau gitu. Jadi dari seiseng itu emang gue bikin. Kayak nggak ada, gue nggak kepikiran mau jadi ini segala macam, upload segala macam. Udah lo gue bikin aja gitu loh. Maksudnya Oke. siapa tahu bisa ini. Tapi gue nggak tahu bayangan kedepannya bakal kayak gimana. Gimana, iya. Makanya senyeleneh itu bla 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 gue bikin. Ternyata pas udah mulai kesini, terus ada brand masuk. Mulai gue mikir, ya kali kalau misalnya brand masuk terus gue mau present Perkenalkan aku Berak Down Channel. Berak Down Channel. Aduh, ya. Sama klien kayak dia tuh kayak nggak enak ya. Iya. Kedengerannya ya. Tapi Tapi ganti semenjak itu. Jadi ganti. ganti lagi sih. Jadi apa? Berak Down Channel lagi. Masa Yang oh, ganti juga fans. Gue juga nggak tahu nih fansnya yang mana udah hilang. Heeh. Dia bilang, "Bang, ganti aja Berak Down Channel Universe BCU." Nah, iya BCU tapi Kok bagus ya? Gue bilang thank you ya. Ini gue consider gitu. Oh, Akhirnya gitu. gue terngiang-ngiang gitu kan. Gue pas baca itu terngiang-ngiang di kepala gue. Wah, ya udah. Bikin langsung gue bikin logo yang agak lebih profesional baru. BCU. BCU ya, Breakdown Channel Universe. Nah, ini sesuai dengan tema kita hari ini yaitu tentu saja ya, ini adalah spoiler alert ya. Masuk ke dalam tema spoiler alert. Jadi kalau kalian semua yang nggak mau di-spoilerin, belum nonton, ya udah kalian save dulu videonya. Tonton setelah kalian udah menonton Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sesuai dengan sweater yang udah dipakai Rian. Ya, kita akan ngomongin Yoi. Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang sekarang lagi hype banget, ya kan? lu menurut lu Doctor Strange ini yang kedua nih sama No Way Home lebih hype mana sih kalau dari diri lu sendiri ya? No Way Dari Home. hype-nya. No Way Home. Dari hype No Way Home. Bentar, hype sebelum. Sebelum. Hype sebelum itu mungkin 11-12. Cuman in another level. Maksudnya kayak in another apa ya, kayak jadi yang 11-12-nya gini, kalau Spider-Man itu lebih ke ada banyak audiens yang tidak terlalu ngikutin Marvel yang nungguin juga. Lintas generasi ya. Iya, agak lebih masuk sama topik-topiknya. Sedangkan pas MOM hype-nya itu lebih ke yang lebih deep. Gitu. Ibarat Die kata hard. iya, lebih yang masuk ke dalam gitu loh, yang lebih ke yang ngikutin banget gitu loh. Oke. Sama hype-nya, levelnya cuman mungkin beberapa No Way Home agak lebih sedikit luas sedikit. Kalau No Way Home sedikit luas. Oke. Kalau lu boleh rating MOM berapa? MOM, Iya. gua kasih 8. 8. Lu? Kalau gua 7,5 sih. Lu 7,5. Gua 7. 7. Waduh. 7 biar beda aja. Kan tapi kan di sini gue sebagai host ya. Jadi kan gue nanya ke Ryan aja ya. Rian gimana Rian? Lu ada nggak sih kesan lu menonton MOM tuh kayak gimana? Atau enggak gini deh. Kalau kayak gitu kan kesannya kan kayak klise banget. Tiga adegan yang menurut lu ini bakal gua kasih nilai 8. Adegan 3 yang paling oke. Oh, dan semua gua selalu kepikiran dan semua itu berhubungan dengan si Scarlet Witch. Oke. Pertama,
yang pas di kamar touch yang tiba-tiba si Scarlet Witch ngebisikin. Itu merinding. Aduh, gue bilang anjir, gue bilang ini keren banget sih sumpah. Itu keren. Satu, yang kedua dia keluar dari mirror. Wah, iya. Wah iya yang tangan ya. Iya, Remy banget. Gue Itu bilang gokil sih. Terus yang ketiga apa ya? 3 deh. Mata kali yang terakhir. Mata Doctor Strange. Yang gimana? Bukan. Yang paling terakhir banget. Was credit sih atau apa ya? Was credit itu ya? Matanya ini yang jadi 3 atau Iya, bukan? Iya itu. Yang terakhir. Post credit Kayaknya yang itu terakhir. deh. Iya, Itu keren sih. Emang keren ya. Tapi yang paling memorial sama gua adalah action-actionnya si Scarlet Scarlet Witch yang jump scare kayak gitu. Dia nongol di belakang kan 2 kali. Bukan di belakang. Satu di sini, yang satu lagi yang dia matahin Sangya. Charles. Itu juga ini sih kayak wah anjir. Tapi yang paling serem sih yang pertama. Iya, Dia keluar. sepakat. Run. Itu merinding di belakang. Iya lu, kupingnya. anjing. Dia beneran kabur lagi. Padahal Yes. itu kan gue nonton sama temen gue yang perempuan ya. Padahal dia bilang itu ganteng banget tuh. Yang penyihir itu yang paling ganteng seluruh MOM itu dia paling ganteng. Tapi dia kabur deh gitu doang. Iya. Kacau deh. Lu ada nggak? Kalau gua ada lah. 3. Yang pertama mungkin sama yang momen si Scarlet Witch nakut-nakutin anak baru si penyihir itu. Tapi yang 2 lagi gue pengen ngasih kredit buat Doctor Strange yang karena emang filmnya Doctor Strange. Satu yang Battle of Notes antara Doctor Strange dengan Sinister Strange. Wah, itu keren banget. Itu bener. Nada. Nada nggak tuh? Anjir keren banget Itu keren banget. Ternyata bisa gitu ya? Iya, visualnya, editingnya sama actingnya juga antara 2 Strange. Padahal kan aktornya sama Iya, kan? aktornya sama. Tapi itu kerasa beda banget. Itu keren banget. Ya oke. Yang ketiga, waktu si Doctor Strange berhasil menguasai mayat-mayat. Waktu dia jadi zombie, terus berhasil menguasai mayat-mayat dan dia jadi jubahnya itu. Oh, itu juga keren. Dia, Bayang banget aja. yang dia sempat sempat ada trouble itu ya karena dia nggak bisa masukin mayat kan. Terus habis itu dia harus mengendalikan si mayat itu kan. Iya, itu di Dream Walking. Iya. Itu juga oke sih. Iya, oke. Sepakat gua. Yang Run tapi yang paling menurut gua yang Yes, paling itu Iya, Mending. itu udah Horror padahal kan? simple loh, itu simple banget. Tapi di situ baru kelihatan segitu menakutkannya si Scarlet Witch. Oke. Sam Raimi gokil sih. Iya sih. Tapi emang lu kan lu kasih nilai 8 nih kan. Nah, Kira-kira itu kan yang what the fuck momennya banget deh. Pokoknya yang benar-benar kayak bikin lu wah gila ini film keren banget. Kenapa lu nggak ngasih nilai 10? karena tetap masih ada lemahnya. Apa? Gitu. Banyak karakter yang terbuang. Walaupun mungkin tujuannya oke, mereka cuma mau ngetis atau tujuan yang lain, tapi untuk apa gitu loh. Kayak ngapain lu pakai karakter ini, pakai karakter itu cuma buat jadi seperti itu. Contoh satu Rintrah. Itu adalah CGI yang wasted. Wasted banget. Lu ngapain? Lu bikin gambar Secapek itu. Iya, secapek itu ada Green Bull gitu kan. Lu taruh di situ jadi murid tapi nggak ada cerita apa-apa tentang dia gitu. Iya, bener. Cuma buat ada aja gitu. Kayak Buat apa ngapain? ya? Buat apa? Kenapa nggak taruh orang biasa aja gitu loh? Dan nggak ada. Kalau mungkin dia punya satu aja kemampuan khusus gitu kan, apa yang kayak mungkin bisa ngedorong Wanda jatuh ke jurang sedikit aja gitu kan. Kita baru ngeliat, oh lu ada kontribusinya sedikit. Tapi ini enggak. Iya. Nggak ada. Padahal di komik itu setahu gue si Rintrah adalah karakter yang bisa memperbaiki kostumnya Doctor Strange. Nah, iya. Dia itu jubah si Cloak Levitation Tuh, Rintrah tuh. Iya. Wasted CGI ya. Ih, sayang banget. Si Cloak Levitation-nya dibenerin malah sama si Christine Palmer kan. Iya. Rintrahnya nggak berperan apa-apa. Padahal udah gitu terakhirnya masih ditambel lagi kan? Iya. Itu apa namanya Tambalan jubahnya doang, iya iya. tambelan masih kan. Oh gila sih. Iya, makanya kayak wasted banget gitu loh satu. Ya apalagi kalau kita ngomongin soal yang cameo gitu kan, ya buat apa juga lo untuk tujuan seperti itu gitu loh. Dipromosiin di trailer lagi. Iya, dan itu dipromosiin di trailer, kita nggak ada bonding apa-apa, terus mati. Jadi kayak yang mendingan lu nggak usah nongolin sekalian gitu loh. Ngapain? Mendingan lu nggak usah pakai callback dengan yang udah ada gitu kan, atau yang mendingan lu bikin versi-versi yang lain aja, nggak usah lu bawain si Charles Xavier, nggak usah lu bawa si ini segala macam. Mendingan lu bikin mungkin ada Doctor Strange versi lain, ada Iron Man versi lain, atau mungkin ada Captain America versi lain gitu loh. Lebih yang ke karakter yang udah ada mungkin lebih bakal jadi fan service dibanding nongolin karakter baru terus di wasted. Yang fans umum pun nggak semuanya tahu kan sama karakter-karakter Iya, itu. benar. Lu gitu di sebelah gua tuh Kenapa? pas Reed Richards muncul kan John Krasinski kan tuh. Iya. Wah!
Pas mati, kok sebelah gue diem lagi. Balik lagi kayak Mati kenapa aja. sih ini kenapa ini film kenapa gitu. Mendingan kalau misalnya mereka mau bawain Fantastic Four, mendingan bawa Fantastic Four yang pertama. Oh iya yang jadul itu kan. Yang Yang jadul. Alba. Iya. Iya, siapa sih aktornya? Jessica Alba, Chris Evans, Chris Iya, Evans yang ada Chris Evans ya, tapi yang jadi Mr. Richard Joy Fantastic. Crawford. si Goddard Iya. sih gue lupa. ini Ian Crawford. yang itu Iya, ya. aktornya. Ian Nah, Crawford. mendingan lu bawa dia di situ, orang lebih wah anjir. Iya, dia Fantastic nih. Four lama lu matiin di situ lebih kena. Jadi Benar. Jadi lebih kena gitu. Sekarang lu John Krasinski, oke lu jadi Fantastic Four, mati. Ya udah. Gak ada kesan apa-apa gitu loh. Gak ada kesan apa-apa. mati jadi mie lagi. Mendingan lu matiin dia atau kalaupun misalnya udah impossible buat lu Ya. tarik, yang ributnya deh. Yang si Oh iya si Miles Teller yang Iya. itu. Yes. Yang ributnya deh lu bawa gitu. Paling nggak orang masih ada yang nonton bisa kayak wah itu lu matiin udah selesai. Iya bener ya. Kenapa ya? Nggak kepikiran. Kalau ini mah cuman muasin fan casting doang. Nah, itu memang tujuannya setelah mikir oh ya memang memuaskan fan casting. Oh gitu. Sayang banget Tapi ini. kalau menurut Ren, Captain Marvel tuh kenapa bukan Brie Larson? Ren? Oh Captain Marvel. Ah. Kenapa nggak Brie Larson? Aduh takut diserang SJW karena bayangin aja kan Illuminati itu digambarkan sebagai kelompok superhero terkuat Ah. di dunia itu Iya. kan. Tapi gimana ceritanya kalau superhero terkuat itu nggak ada kulit hitamnya? Jadi Oh. Disney Iya. mau nggak mau ya masukin itu. Jadi Iya, benar. tanpa Iya penjelasan sih. cerita, tanpa ada background apapun, tahu-tahu masukin si Maria Rambeau. Jadi Iya, nggak- iya, kita bingung jadinya. Iya, itu memang jadinya bingung harusnya. Jadi gua akhirnya waktu pas gua bikin nonton bareng kan, gua akhirnya menerangkan itu loh. Sekarang mungkin Iya. lu bingung lu kenapa di Captain Marvel kayak gini. Kalian nonton What If dan ternyata nggak terlalu banyak yang nonton What If gitu kan. Gitu kan. Jadi orang nggak bisa membayangkan kalau ada satu kejadian yang berbeda versi terus jadinya seperti apa. Jadi kayak mereka ya don't know what's going on gitu kan. Jadi gue bilang jadi di What If itu ada satu gue jelasin lah gitu kan. Ada perubahan yang harusnya kayak si Captain Carter yang harusnya kena suntik si Captain Rogers gitu kan, tapi malah si Captain Carter. Makanya dia yang jadi Captain Amerikanya Captain gitu. Amerika, loh. iya. Nah, begitupun dengan si ini. Jadi gue jadi ngejelasin. Oh, baru pada paham. Jadi kan nggak banyak yang relate gitu kan. Iya. Jadi PR banget buat general audiensnya. Iya, bener. Iya sih gue juga ngeliatnya ya gue nonton What If kan belum kelar juga ya. Jadi pas gue nonton filmnya tuh sebenarnya ya malah justru yang gue tangkap malah justru ini gue nonton capek-capek nonton Loki terus serial Nah. sebelumnya. Kayaknya yang relate WandaVision aja nih yang relate banget sama gue deh kayaknya. Iya. Kayak film ada sitcom kan, ada setnya, terus Wanda ceritanya kayak gini kayak perkembangan karakter Wanda. Wah ini berarti emang orang-orang yang nonton WandaVision relate banget sama nonton MOM. Gitu. Memang. Nah, itu dia. Sebelum waktu mau masuk ke filmnya kan mereka bikin promo. Mereka kasih tahu lu harus nonton apa dulu. Dan gue juga bikin kontennya. Lu harus nonton apa dulu biar bisa catch up gitu kan. Sebelum gue nonton itu gue udah kebayang pasti WandaVision karena ada Wanda. Terus Loki karena pecahnya multiverse. Terus What If biar lu relate sama variant Konsep dan lain-lain. Iya. Jadi kayak udah ngebayang kayak gitu. Tapi pas kita udah masuk ke sini bahkan Spider-Man No Way Home pun gue sebutin biar lu tahu mungkin ada relate-nya gitu kan. Karena emang disebut sama Marvelnya kan. Iya, Marvel. karena pecahnya begini, makanya Kesalahan. terjadilah begini gitu Yeah. kan. Dan semua teori itu berkembang dari situ gitu loh. Yeah. Tiba-tiba masuk ke sini nggak ada relate dengan yang lain, cuman ini kayak sequelnya WandaVision. Iya. Dia. WandaVision season 2 ini. WandaVision season 2 Featuring Doctor Strange. Nah, WandaVision season 2 featuring Doctor Strange. Bukan Doctor Strange ya judulnya ya jadinya. Iya bener. Jadinya kayak gitu. Tapi kalau menurut kalian gimana guys? Kalian setuju nggak sama tadi pendapatnya Rian tentang bagaimana cameo-nya itu harusnya diperankan oleh aktor lamanya dulu yang dimatiin kalau misalkan senaas itu gitu ya? Soalnya sayang banget sih. Banyak cameo yang gue kira ya ada. Katanya kan banyak tuh bilang ada Deadpool, ada Loki segala macam pas gue nonton enggak. Tapi kalau kita ngomongin ekspektasi, ekspektasi lu sebenarnya di MOM ini kayak gimana sih? Kalian berdua deh. Oh, gue sangat tinggi sebenarnya. Sama, sangat tinggi. Setinggi itu. Jadi gini, ketika kita dulu, gue biasa dulu breakdown based by apapun apa yang udah terjadi sebelumnya. Oke. Oh, ini bakal berkembang dari sini, bakal berkembang dari sini. Oke. Teorinya pun nggak bakal jauh-jauh. Tiba-tiba masuk ke multiverse, jujur gue bingung waktu itu. Apa yang harus gue bayangkan yang terjadi di multiverse? Anything can possible gitu loh. Yeah. Even kayak lu mau bilang kayak oke, John Krasinski bisa jadi si Mr. Fantastic, bisa diwujudin. Even lu mau bilang siapa Black Bolt bisa diperanin sama apa? Even lu bilang
superior Iron Man diperanin sama Tom Cruise. Tom Cruise. Bakal kejadian kalau misalnya Marvel pengen mewujudkan gitu. Jadi anything possible. Yang jadi, nah buat gue jadi kayak ini challengingnya di mana sebenarnya. Jadi, nah dari situ gue coba mencari, ya udahlah kita coba berjalan dengan yang ada, teori seliar mungkin gitu kan, tapi tetap masih relate. Jadi bayangan gue adalah akan ada, jadi perkumpulan dari yang kita lihat tentang multiverse ini pecahnya di sini. Oh, Madness-nya Di tuh di Madness-nya sini. Madness-nya sini. tuh di sini. Bahkan gue bilang gini, yang ada di No Way Home, ini teori gue yang sebenarnya, pengen banget gue bikin kayak gini. Biar walaupun membingungkan, tapi paling nggak masih masuk. oke, apa? Doctor Strange salah ngucapin mantra Ya. di Spider-Man No Way Home. Lu bayangkan kalau di setiap universe, di momen yang sama, setiap Doctor Strange salah ngucapin mantra. Madness banget itu. Madness Nah. banget nggak? Iya. Itu simpel itu aja gitu. Karena di universe Oh, iya, satu, iya. dia selalu ngucapin mantra, dia ngundang orang dari universe yang lain. Iya, Lu iya, bayangin iya. kalau ada 10 aja yang bikin kayak gitu di momen yang sama. Kayak Anjir. gimana tuh yang Anjir. nyebrang-nyebrang. Capek. Kayak gitu maksud gua gitu loh. Itu baru gue langsung mikir, wah ini madness banget Multiverse sih. of Madness. Ini baru madness. Iya. Tapi tiba-tiba jadinya Ini mah Scarlet Witch-nya doang yang Madness. iya. Berarti gue gitu bisa loh. bilang dong, film ini tuh awalnya memancing penonton atau fans-fans Marvel itu untuk berpikir jauh lebih liar. Iya. Dibanding sebenarnya No iya. Way Home, dibanding WandaVision Iya, segala macam. benar. Karena judulnya aja udah Multiverse of Madness kan. Iya. Berarti lu juga gitu? Iya sama. Sama? Karena pas dari awal No Way Home kita udah puas banget sama filmnya, berharap Multiverse of Madness itu sedikit di atas gitu. Iya, bener. Sedikit lah, nggak usah banyak-banyak. Karena lebih banyak kan karakternya, ngumpulin segala macam karakter, tapi ya fokusnya lebih ke cerita si Wanda gitu. Jadi ya pas udah kesini, gue memang setiap nonton selalu tidak dengan ekspektasi tinggi sebenarnya. Karena gue tahu mungkin gue berteori kayak gini, gue ngebayang cerita kayak gini, tapi kita nggak pernah tahu mereka bisa menyajikan apa. Waktu di No Way Home, gue udah kebayangin kayak gini, ternyata mereka exit Yes. yang gue bayangkan gitu loh. Wah ternyata sekeren itu gitu loh. Nah begitupun gue, makanya gue rendahin dan ternyata ya udah gitu loh. Tapi di situ horornya emang supernaturalnya gila. Iya Itu bener. Itu yang madness. Itu Iya, yang madness. Yang madness ya bener sih Wandanya. Wanda udah mulai jadi leak tuh. Kuntilanak deh. Jadi Hanzo. Aduh, jadi Hanzo ya kalau Mobile Legend ya. Gila, kalau kalian yang nggak tahu Hanzo itu salah satu hero Mobile Legend yang itu karakternya kayak kuyang ya. Bisa ngeluarin Kayak kuyang. Wanda ya. Gila ya. Iya. Tapi itu gila ya. Maksudnya actingnya terus pendalaman karakternya sebagai orang yang bisa apa ya gue bilang bisa menakut-nakuti penonton Marvel yang harusnya kan komedi gitu ya. Iya kan? Ya. Marvel Iya, ini harusnya komedi. paling minim komedi kayaknya ya. Komedinya cuma beberapa poin doang. Tapi lo lebih suka MCU yang dari sudut pandang kosmik, magic atau scientific? Yan? Maksudnya multiverse-nya. Iya. Atau sebenarnya gue suka semua aspek. Kalau yang kosmik yang di Guardian of Galaxy, yang ada di Asgard segala gitu macam, suka juga gitu loh. Terus yang lebih ke scientific yang kayak Ant-Man, Iron Man gitu itu juga suka. Dan juga masuk kan beberapa unsur di sini kayak scientificnya yang di universe sebelah gitu kan, yang ada si Christine Palmer-nya. Jadi kalau gue lihat memang masing-masing tuh punya keunikannya sendiri. Jadi gue nggak bisa kayak gue mau milih yang mana karena semuanya sebenarnya menarik. Tapi gue lebih expect banyak justru di magicnya. Karena dengan kayak gitu lu bisa mengeksplor sesuatu yang lebih liar. Iya, magic mah semua bisa jadi. Iya, even di space aja di kosmik lu bisa bikin magic gitu. Iya sih, benar-benar gue paham sih. Apalagi terakhir tuh kalau kalian yang belum nonton atau yang udah nonton, terakhir pokoknya tuh ada after credit di mana ada salah satu karakter yang diperankan oleh Charlize Theron. Itu kan kekuatannya juga magic juga kan? Iya, Clea. Dokter juga kan. Jadi katanya itu istrinya bininya Doctor Strange ya, Ya, katanya ya. bakal Iya, jadi bakal bininya jadi Doctor bininya Strange. Doctor Strange. Karena di sini belum. Itu gue bingung sih, kayak si Doctor Strange kan di film ini kesannya kayak cinta banget sama si Christine Palmer. I love you in every universe. Every universe. Datang Clea move on. Nah, itu sih itu memang yang agak ini ya. Tapi mungkin ya, ini belum terlalu kita belum bisa bilang move on juga. Belum. Baru kenalan. Iya. Nanti baru kita lihat bagaimana prosesnya gitu. Nah, satu lagi mungkin tentang MOM adalah bagaimana kita diperkuat lagi si Doctor Strange emang se-sadness itu. Jadi Yes. multiverse Iya of sih. sadness. Iya. Bukan multiverse of madness kalau misalnya judulnya gini.
Wanda Maximoff, Multiverse of Madness. Masuk. Masuk. Tapi Madness. kalau misalnya judulnya Doctor Strange, Multiverse of Sadness. Itu masuk. Karena bucin sedih mulu Iya. dia. Jadi sad boy. Yes, ya. sad Jadi boy. sad Tapi boy. yang paling ikonik ya I love you in every universe. Ya. Jadi Sama. satu icon baru aja. Jadi kayak lainnya I Love You 3000 gitu. Iya. Iya, benar. Memorable banget. Tapi walaupun tidak sekuat I Love You 3000 gitu kan. Tapi kalau menurut lu nasib Doctor Strange sama Wanda selanjutnya akan kayak gimana sih, Yan? Nasibnya terakhir Wanda kan dia kayak mati. Kayak mah. Kayak mati. Tapi kan enggak. Enggak. Karena mau ada spin-off-nya. Scarlet Witch. Masa mati. Dia mah udah hafal banget, dia udah tahu deh. Udah tahu Masa nih. mati. Disney mau ngapain udah tahu dia. Udah. Jadi Yona. Gitu. Jadi ya dia survive. Nah, gue justru menariknya adalah ini nih Doctor Strange yang ketiga. 3. Penutup trilogi. Nanti penutup triloginya dia akan exploring si dimensi Dark Dimension. Dark Dimension. yang Balik lagi. lebih. Sebenarnya Dark Dimension tuh luas, nggak cuma yang kayak Dormammu doang. Dormammu terus ada Planet kecil. bulat-bulat yang pada nggak cuman itu gitu, luas gitu sebenarnya. Dan bisa dieksplor sama dia di situ gitu. Kalau Wanda ya udah pasti akan berlanjut lagi kisahnya ya sebagai Scarlet Witch. Ya, Kalau menurut lu Ren, Wanda akan ini nggak sih? Maksudnya akan desperate lagi nggak sih? Kalau menurut gue ini film Multiverse of Madness nih ada ibaratnya waktu itu gue sempet baca artikel di New York Times kalau nggak salah. Ini film ada sedikit seksis ya, karena kenapa? Ada seorang perempuan kesel sama karena dia nggak punya anak, terus dia membayangkan itu adalah anak halayan, terus dia ngancurin dunia gitu. Oh. Filmnya gitu kan. Ceweknya di- perempuan ya, exploited banget gitu Oh, loh iya, tentang iya, iya. masalah perempuan. Jadi kayak lu perempuan banget ini, maksudnya kayak lu kisah-kisah sadness perempuan yang digembor-gemborin bisa sampai ngancurin dunia gitu kan Wanda. Saking Kalau menurut lu gilanya dia bakal berbuat kayak gini lagi gak sih? Oke, gue pengen ngasih pesan dulu deh ke fansnya Scarlet Witch. Gue pengen nanya, lu masih ngefans gak? Masih mau jadi Wanda Stan setelah apa yang dia lakuin di film ini kan? Iya. Nah, karena menurut gue dia itu udah beberapa kali berbuat jahat, belum pernah dapet konsekuensi secara umum, bukan batin ya, bukan karena siapa, tapi kayak dapat hukuman nggak pernah, cuman sekali di Civil War di penjara, tapi itu juga bentar. Dia ngejahat di Westview tapi nggak dihukum, terus sekarang ngancurin universe-nya 838 tapi nggak dihukum. Jadi kedepannya seenggaknya gue pengen si Wanda ini bisa lebih dewasa, terus mau nerima konsekuensi dah dari apa yang dia perbuat. Iya. Jadi di film Scarlet Witch jangan melulu jadi emak-emak yang pengen nyari anaknya Iya, gitu. maksudnya Iya, nggak selamanya lu bakal jadi fragile terus gitu. Iya, harus move on lah. Iya. Vision juga udah ada sih, White Vision mungkin bisa jadi baik lagi setelah Balance-nya itu. sebenarnya ada di situ sih. Iya. Wanda tuh kayak hidup itu kayak ada yang kurang gitu. Sebenarnya kurangnya di Vision sebenarnya ya. Iya. Sebenarnya menurut gue gitu Ya plot hole-nya di situ sebenarnya. Iya. White yang Vision di sini. kemana? Itu dia yang mau gue Ini- tanyain ke lu Yan. Baru aja mau gue tanyain. Menurut lu itu gimana plot hole-nya? Vision ini kemana Ya nih? itu plot hole-nya satu, yang nggak ada si Vision. Ini sebenarnya logikanya gini. Kalau gue selalu menempatkan gue ke audience yang oke, gue ngikutin WandaVision tapi gue nggak tahu banyak soal Marvel. Pas gue nonton Oke. ini, jadi tuh anak-anaknya anak-anaknya Wanda yang di Wanda. universe sebelah, bapaknya siapa? Ya? Dah, iya itu. Gitu kan? Vision kan robot, Vision kan robot. Anak-anaknya kan kalau di film sebelumnya tercipta karena hex. magic. Di sini Iya. kan hexnya nggak ada, tapi kok anak-anaknya ada. Gimana nih? Itu. Gitu. Belum Jadi bisa- untuk audiens untuk yang audiens awam gitu kan. Pasti bakal ini plot hole gitu. Walaupun sebenarnya kita bisa oke, kalau kita balik ke komik ya ceritanya si anak-anak ini tercipta karena ada perannya si iblis merah itulah si Mephisto. Mephisto. Gitu. Jadi mungkin kan tapi kan pakai kemungkinan gitu kan. Fan teori lagi Fan gitu teori kan. Enggak lagi. dijelasin. Harusnya Bikin sih konten lagi lu ya. Fan teori Lumayan aja. tuh. lumayan. harusnya sih dijelasin biar kayak kita bisa tahu oh kalau di universe sebelah possible loh untuk ada anaknya. anak. 838 ya. Gitu. Iya nggak sih? Iya, yang. Nah itu agak kontroversi juga tuh soal angka mengangka. Kenapa emang? Karena waktu sebelum ada angka 616? soal universe itu si Kevin Feige menjelaskan kalau ini tuh universe 19999. Earth 1999 itu Ya, yang MCU. berbeda dengan komik. Yang komik tuh 616. Akhirnya sekarang berubah lagi yang udah ditis sebenarnya sejak di Far From Far From Home. Home sama si Mysterio itu Iya. kan 616. 16 jadinya. Iya. Jadi 616 karena kenapa dibikin 616? Gue banyak ikutin diskusi kan. Karena memang lu nggak bisa bikin crossover antara movie sama komik. Oke, jadi emang beda. Iya. Sedangkan kalau misalnya di komik lu mau 616, 83 berapa segala macam, lu bisa bikin crossover. Begitupun di film, lu
Lo bisa bikin crossover kayak 616, 833, 838 bisa, tapi 616 ini sama komik lu nggak bisa bikin crossovernya. Oh mungkin Oh, iya iya, kebayang. gua paham. Gimana cara crossovernya yang satu Iya, iya. moving, yang satu 2D. Mungkin Bener. mungkin bayangannya itu ingin ngegambarin kalau 616 di Marvel itu baik komik maupun film sebagai Adalah universe utama. main lainnya. Iya. Main lainnya, Main benar. utamanya gitu. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau emang udah lintas universe ke 838 itu bakal menjadi, maksudnya bakal ada film yang menceritakan universe tersebut Iya, kan. benar. Soalnya kan ya kalau kita ngomongin multiverse ya Semua susah, Pak. Iya, semua Pak. possible Yang udah dah. mati masih Iya. bisa jadi ada, yang udah ada bisa jadi mati. Iya, benar. Iya kan? Yes. Malah gitu kan. Tapi kalau menurut lu Yan atau enggak Ren, setelah kita menyaksikan Multiverse of Madness, pasti kan kita udah bisa menilai ya bagaimana nasib Marvel ke depannya nih. Tapi kalau menurut kalian berdua, siapa yang bakal cocok jadi sesosok big bad-nya lah, villain yang bakal dilawan lagi oleh Avengers superhero itu. ini? The next Thanos-nya The gitu. next Thanos-nya lah. Ya Iya. udah itu sih sebenarnya Si- lagi si Kang. nge-build si Kang the Si Conqueror. Kang the Conqueror. Kang the Ya. Conqueror. Sama yang Love and Thunder ya, ntar ya? Si itu ya. Gore the God Gore the Butcher. God Butcher. Nah, ini Iya lagi nih campaign, gua nggak tahu entah ini memang campaign atau emang self proclaim doang atau gimana gitu kan. Tapi Taika Waititi bilang kan kalau Gore the God Butcher is the best villain. Iya, benar. I Iya, hope iya. so. Gimana Sudah lu bisa- bikin nih kalau secara backstory kan, kalau misalnya ngikutin komik, oke, ceritanya emang miris banget Iya. gitu kan. Butcher. Sampai dia jadi kayak gitu. Mungkin Benar. itu yang membuat, tapi balik lagi lu bisa eksekusi dengan baik nggak si villain ini? Dan bakal tahan seberapa lama? Apa di satu film doang Iya, atau bisa di itu dia. proyek selanjutnya? Apalagi pakai stylenya Taika Waititi kan. yang ketawa jauh mulu lebih- nanti nontonnya. Iya, makanya jadi nggak kebentuk. Nggak kebentuk. Tapi big villainnya pasti Kang the Conqueror. Kang the Conqueror. Kang Itu the ngarahin, bahkan yang terakhir aja di Moon Knight udah ditunjukin. Gimana nih misalnya? Lu nggak tahu di Moon Knight itu terakhir Jack Lockley. ya. Oke. Jadi ada QR code. Oh iya. QR Ya, kalau code di yang scan. dia kursi roda. Ya. Bawa kursi roda. Oh, Jadi sebenarnya itu semua QR code-nya sama. QR code episode 1, iya. QR code episode 2, cuman pas lu di episode 1 lu scan, dapatnya komiknya beda. Pas lu di episode 2 lu scan, itu sebenarnya sama di episode 1, cuman halamannya diganti sama Disney. Oke. Ngalahinnya ke komik yang lain, dan yang terakhir itu ngalahinnya ke satu komik di mana si Moon Knight ini ngelawan si Kang the Conqueror. QR code Sedetail itu. itu ya. Wah, detail banget. Gue nggak Berarti kan ngerti sampai situ. next-nya Kang the Conqueror. Iya, maksudnya kalau misalnya memang next-nya dia ngelawan siapa, kenapa harus masukin Kang the Conqueror Iya gitu? sih benar. Iya, QR code-nya lagi Ya, kan pakai sebuah QR code. Nah, apalagi udah ada kan, udah ditis karakternya, ada di Loki kayak gitu, dia udah ngetis kalau dia punya ini lagi. Terus Nanti di Ant-Man Quantumania. ya Ant-Man Quantumania, Quantumania. yang bahkan yang agak gue sesalkan adalah ketika ya kenapa lu nggak munculin di sini Iya. Siapanya? si Kang-nya si di Kang Multiverse of Oh Madness. iya ya. Even padahal multiverse gitu kan lu bisa ceritain versinya dia yang minor aja. Iya. Minor misalnya kayak cuman jadi anggota Illuminati gitu kan. Teori gue yang paling gue suka adalah Iron Lad jadi salah satu anggota Illuminati. Iya. Iya, gue juga. Paling nggak lu bisa tahu, oh Mikir Kang gitu the sih. Conqueror Dulunya Iron Man. dulunya dia punya Iron Lad, walaupun nggak usah banyak lu ceritain, dia jadi anggota Illuminati berarti baik. Ada ininya loh, ada ini segala macam. Dari situ mungkin kita bisa bahas lebih banyak. Paling nggak orang bisa ngelihat ke-build gitu loh. Hype-nya dia sebagai villain sama kayak Thanos dulu kan. I'll do it myself. Iya. Dia cuma senyum doang gitu Duduk kan. doang. Akhirnya pas udah komplit semua, gila sih nge-build-nya bagus gitu. Iya, iya. Coba mereka bikin seperti itu. Ya katakan Sam Raimi kan bilangnya juga kan ini harusnya filmnya 2 jam 40 menit guys. Gitu. Ya. Kan? Ada juga kan bilangnya Iya, gitu iya, kan. iya, Ya, emang jadinya 2 jam 6 menit gitu. Berarti kan sekitar 30 30, menitan ya, setengah kebuang jam ya. kan. Ya. Kan bukan waktu yang cepet juga, lama lah 30 menit lu ada. Dia retake katanya, dia retake terus dia reshoot lagi segala macam karena Sam Raimi ada yang nggak puas segala macam, tapi yang di reshootnya itu nggak semuanya dipakai kan. Nggak semuanya jadi stock shoot yang kita lihat di Ya. MOM. Dan 40 menit ini ada satu yang menjawab misteri kursi kosong yang ada di situ. Iya. Di Illuminati. Di Masih Illuminati ada ada satu ya? kursi kosong sebelah paling kiri di sebelahnya si Black Wall. Black Wall. Menurut lo siapa? Sebenarnya gue udah tahu karena udah dikasih tahu sama ininya, lihat Leak-nya. artikel itu Boulder the Brave. Oh yang ada di patungnya itu. Ya. Brave. Tapi banyak ekspektasinya adalah Superior. superior Iron Man. Karena itu make sense sih kalau menurut Paling make sense karena ada Ultron. Nah, Untuk apa ngadain Ultron tapi Betul. siapa yang ngendaliinnya? siapa yang bikin? Kira-kira gitu. kenapa Superior Iron Man kan udah ada Ultron kan? Berarti kenapa Superior Iron Man itu nggak dimasukin di eksekusi film terakhirnya dia, di editing terakhir? Banyak sih kemungkinannya, tapi kalau menurut gua kayaknya Marvel pengen ngejaga film Multiverse of Madness ini
nggak terlalu Jauh. wah banget, biar nanti di crossover utamanya mungkin Avengers 5 atau apa bisa ngalahin ekspektasi film sebelumnya. Karena kalau dari Multiverse of Madness udah semua dimasukin, nanti pas di film terakhirnya nggak kaget lagi gitu. It's all about business. Iya, jadi gue ngelihatnya setelah gue menetralkan pikiran gue dengan sama oke, gue nonton lagi, gue ngelihat ini sebenarnya Bagus. salah judul satu. Yang kedua mereka mengembangkannya step by step. Jadi multiverse di sini begini dan ini satu apa kayak kalau naik satu anak tangga lah gitu loh. Oh, menceritakan kalau ada universe yang besar, yang beda versi, ada potensi lu bisa nyebrang ke sana sini lewat America Chavez kayak gitu. Iya, Lebih ke kayak gitu aja. Lagi America Chavez juga kan yang pertama. Dan ada di satu, opening scene. ya, dan satu yang sebenarnya paling penting di sini yang mungkin banyak orang lewatin. Apa? Incursion. Incursion. Ya, masalah itu ya. Event yang bakal besar banget sih. Event yang bakal besar banget, Incursion. Di Itu komiknya juga itu krusial kan ceritanya. Krusial banget. Itu panjang line-nya itu. Bingung banget soalnya itu ceritanya. Sangat bingung, sangat membingungkan. Jadi kayak Incursion tuh tersebabnya dari apa dan ternyata balik terus ceritain lagi prequelnya baru ketahuan oh ternyata jadi kayak di Incursion itu tidak ada yang jahat. Iya. Semua punya Semua punya tujuannya masing-masing. iya, Dampaknya juga ke seluruh universe bisa jadi ya. Iya, Incursion. iya. Karena intinya orang di universe cuma ingin selamat aja sih intinya Iya, begitu. even Dr. Doom. Jadi kalau yang di komik kan Dr. Doom kan yang punya ini banget gitu Iya, kan. iya. Si Dr. Doom ini dia punya tujuan sendiri karena gue lupa satu karakternya siapa ya. Apa man gitu lupa. Dia tuh ada di setiap universe itu sengaja dibuat sebagai bom. Jadi di umur tertentu dia akan meledak dan memecahkan semua universe kan. Jadi tugasnya si orang ini lupa gue, sumpah gue ngeblank. Tugasnya dia adalah dia pindah-pindah universe untuk ngebunuh satu orang ini. Sedangkan Avengers ngelihatnya oh lu jahat, lu harus Ngebunuh dicegah orang. gitu loh. Oh iya. Kayak gitu. Itu Padahal bakal tujuannya sih. adalah ngebunuh biar nggak jadi Meledak. bom. Aduh, Multiverse of Madness bener-bener deh. Jadi banyak potensi sebenarnya Iya. bisa digali. Salah satunya Incursion itu yang menurut gua justru ada satu momen Incursion secara fisikal kalau di komik muncul gitu kan bentuk planet. Terus akhirnya mereka saling menyelamatkan. Tapi universe sebelah sama universe ini tuh awalnya kayak saling ini terus perang. Walaupun ujung-ujungnya tahu oh ternyata kita gini segala macam akhirnya menyelamatkan Iya. orang-orang. Kan di MOM kan juga digambarin tuh kan sedikit incursion itu loh yang jalanannya udah chaos banget. Iya. Tiba-tiba ada kereta lewat. Itu chaos deh pokoknya hancur banget tuh. Bahkan di post credit scene si Clea-nya kan bilang, "Lu harus ikut sama gue, lu menyebabkan incursion di universe gue." Lu tanggung sendiri. jawab. Lu tanggung jawab, lu mau tanggung jawab nggak? Ya udah yuk, buka matanya. Masuk deh. Tiga mana ya. Jadi itu deh. Nah, mata tiga juga tuh itu menurut gua hal minor yang dibikin major. Oh Di iya. sini. Why. Kenapa? Minor itu cuman representasi Eye of Agamotto aja kan kalau di komik. Komiknya. Nggak banyak dipakai lah kayak gitu. Maksudnya kayak ya udah gitu loh, cuman buat melihat kejujuran, melihat isi hati gitu-gitulah. Tapi tiba-tiba muncul di sini kan gara-gara dia berinteraksi sering sama si Darkhold. Darkhold. Oh. Nah, belum ketahuan nih. Itu masa sekeren itu cuma buat punya tujuan seperti itu kan kayaknya enggak. Mereka punya something nih dengan mata ketiga ini. Soalnya nggak cuma sekali diliatin kan. Iya, 2 kali. Bakal 3 jadi- kali loh. Iya, bakal jadi setup. mungkin Sinister ke depannya. Strange yang pas dia jatuh sama yang terakhir juga. Sama Clea itu ya. Matanya ganggu banget mata. Gue ngeliat matanya ada 3 tuh kayak aneh aja gitu. Benedict Cumberbatch matanya ada 3 gitu kan. Aduh. Oke, gue pengen nanya dong sama lo sama Rian. Top 5 MCU movies versi lo berdua. Waduh. Di luar MOM atau enggak? Nah, Bebas di luar deh. nggak apa-apa kalau mau ada MOM pun nggak apa-apa. Tapi gue pengen nanya ya, ini menurut lo aja. 5 MCU. 5. Oke. Top 1-nya sih gue masih pegang Winter Soldier. Winter Soldier. Winter Soldier. Ini versi Rian ya. Ya. Terus Endgame lah. Endgame. Winter Soldier, Itu Endgame. Endgame kedua maksudnya. Iya, Endgame. Yang sebelumnya Infinity War. Endgame, terus Civil War. Civil War. Terus Shang-Chi masuk lah. Shang-Chi gue suka banget. Shang-Chi. Shang-Chi Sama- masuk lah. Keren, Gua suka keren. banget. Terus yang terakhir apa ya? Mungkin Homecoming kali. Bukan karena apanya, tapi gue lebih suka kayak Spider-Man-nya di-treat secara bagus. Homecoming ya. Homecoming. Ya mungkin kalau nggak Homecoming, inilah No Way Home lah. No Way Home. Karena masih punya ini yang sama gitu. Dia banyak banget ya home semua ya. Iya. Balik ke rumah, pergi ke rumah, jauh dari rumah. Happy. Kenapa sih Spider-Man? Lo Ren? Kalau gua oke dari MCU dari 5 terbawah dulu deh.
Ya. 5 utama paling bagus Yang- versi gua. iya, top tapi 5-nya. peringkat 5-nya ya. Peringkat 5. Peringkat 5 film MCU gua pengen masukin Guardians of the Galaxy. Guardian of Oh, the iya. Galaxy. Wih, Itu favorit banget. Entah kenapa gua relate banget sama karakternya padahal karakternya nggak dikenal kan waktu itu. benar. Tapi bisa bikin kita ngerti sama cerita karakternya. Jadi gua suka. Peringkat 4 gua masukin Civil War karena itu gua ngobatin gua dari Batman vs Superman. Nah, iya benar. Dan gua ngeliat ini Civil War 2016 ya? Iya. Campaign-nya juga kacau banget. Itu bener-bener fans divided gitu loh. Iya. Tim Captain America, tim Iron Iron Man. Man. Wah, Jarang-jarang itu kan seru banget superhero. waktu itu, zaman itu. Jadi gue suka banget sama Civil War. Terus yang ketiga gue masukin Shang-Chi Gila. karena gue film Shang-Chi itu menurut gue itu comfort movie gue. Nonton kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, orang bisa nikmatin ceritanya. Iya, benar. Gua, Benar. gua nggak ngerti Marvel, nonton Shang-Chi seru. Seru. Iya, benar. Itu paling salah satu yang paling keren. Dan yang tadi ketiga ya? Itu udah ketiga, berarti Ketiga. keempat. Kedua. Kedua. Iya, kedua. Peringkat maksud gue. 2-nya gue masukin No Way Home. No Way Home 2. Oh, No Way Home 2. No Way Home Satu nih, satu. No Way Home suka banget. Nomor M dong pasti satu. Enggak, gue nomor 1 The Avengers yang pertama. Oh, di Avengers. Oh, Avengers. New York ya? OG itu keren banget. Ya, yang New York, nyerangnya ke New York Oh, Invasion. itu New York Invasion. Ya, oke. Karena memorable banget itu film MCU yang pertama kali gue tonton di bioskop 2012. Zaman SMP berarti. Oke. Tapi kalau Avengers yang setelah yang maksudnya kalau nanti kan lu kan suka Avengers ya? Banget. Berarti kan setelah ini kan kita ada tease lah bahwa akan ada yang Avengers. Ya. Yes. Lu ekspektasi apa sih yang lu harapin di yang Avengers nih lu berdua? Duluan ya? Apa Ada karakter yang lu suka ekspektasinya? nggak? Chavez ya? Karakter yang disuka Chavez mungkin ya, kayak nge-build-nya bagus, tapi mungkin karakter yang bikin penasaran Siapa nih? yang ada di yang bisa berangkat dari The Falcon and the Winter Soldier. Oh, yang Ellie Bradley, cucunya si Elijah Bradley, Oke, yang jadi Patriot Black ya? Captain America. Black Captain America, iya, Jadi bener-bener. Patriot. Terus sama Falconnya si Joaquin Torres. Oh, yang Joaquin Torres. Mexican itu ya? Ya, kan dia dikasih. Gue justru jadinya karena cuma di tease kayak gitu jadi penasaran. Iya, Nah, iya. mendingan kalau mau nge-tease karakter kayak gitu. Iya. Udah gitu aja. Jadi anjir bakal jadi gimana nih? Iya. Bakal jadi mending kayak Jadi gitu. kepo gitu. jadinya, iya. Jadi Iya, kepo gitu loh. Tapi pas dicari oh ternyata dia bisa jadi gini. Gue malah kepo sama Kemalakan tuh yang Nah, iya. tapi kan kita bakal tahu cepet kan bulan Iya, depan juga ada gua episode sabar nonton loh, gitu. sabar nontonnya Sama. kayak Sebulan lagi ya kayaknya. Ya. gue malah justru setelah nonton MOM gue masih ngomongin Moon Knight episode ke-6 keluar bioskop sama teman gue kayak tetep gue Nah, setelah nonton Moon Knight, gue jadi percaya kalau Marvel tuh sebenarnya jago untuk dia bikin mengembangkan karakter baru. iya Dari dulu. keren Tapi kayak gue tadinya Moon Knight paling juga nggak bakal yang sebagus itu, tapi ternyata pas dibikin gila. gila Episode keren terakhirnya banget itu gue emang suka Jadi penasaran nanti Kamalakan gimana? Iya, nanti ini bener. gimana? Nanti Iya. itu gimana? Terus ada karakter baru. Misalkan dia kan memerankan berarti tiga orang dalam satu tubuh tuh dari Oscar Isaac tuh menurut gua top Cakep banget ya. lah. Iya, aksennya bagus banget sih. Keren. Iya, keren. Nah, tadi kan 5 top MCU movies. Ini 5 villain yang di MCU Yang udah 5. keluar berarti ya? yang udah Oh, keluar. iya. 5 villain yang 5 menurut lu villain. berdua, the best nih Aduh, bingung villain gua. terbaik. Gue riset dulu deh dikit. Gue pertama Thanos. Peringkat Thanos. 1 Ya, Thanos. oke. ya peringkat 1 Thanos. Terus Thanos oke. yang kedua mungkin gue Celestial. Zimo. Oh, Zimo. Iya, iya. Zimo. Oh, Zimo boleh. Karena dia pakai otak men. Iya, iya. Dia nggak pakai tenaga, pakai otak, dia bisa ngeruntuhin like the whole world Yes. cuma pakai itu. Yes. Yang Pinter ketiga Wenwu, bapaknya. Oh iya, benar. Wenwu. Karena kan gue suka Shang-Chi, Shang-Chi. salah satu faktornya adalah gara-gara itu. Wenwu. Jadi kayak wah gila lu mau do anything buat itu. Nah, Wanda bisalah masuk keempat kalau dengan Iya. ngambil dari villain ini. Sebagai villain ya. Jadi ya, sebagai villain. Wanda ya? Wanda. Oh iya bener. Jangan marah nih Wanda fans karena Iya. sekarang Wanda emang udah jadi jahat. Tapi Iya, Wanda Maximoff itu fansnya barbar loh. Iya, anjir di dan TikTok. dan bisa apa ya? Bisa villain kan kategori villain buat gua untuk bisa menjadi kayak wah villainnya keren banget adalah lu mengerti sudut pandangnya dia. Iya, kita ngerti sama Wanda. Ya, kita ngerti sama Wanda. Bahkan ada lainnya dia waktu di kamar touch dia bilang, jadi ini semua lu lakuin untuk orang yang lu baru kenal 2 hari yang lalu.
Maksudnya apa kabar gue men yang bertarung sama lu di Wakanda gini-gini segala macam, tapi lu masa nggak ngerti gue gitu loh. Jadi Iya, iya. lu paham lah dia mau menagih kredit untuk itu gitu loh. Lu kalian semua udah dapat ini, gue juga ikut berjuang, masa gue nggak dikasih kredit? Ibarat kata kalau kita ngebayangin tuh kalau di Indonesia lo udah pahlawan kemerdekaan, tapi hidupnya tuh jadi susah. Padahal Ya. dia punya kontribusi yang besar. Zaman dulu ya. Iya, dan dia cuma pengen minta kredit doang. Iya, Nah itu makanya kayak wah gila sih. Ngerti Wanda masuk lah. Wanda masuk. Bener, gue setuju. Nomor pertama Wanda. Kalau Nomor- misalkan emang Nomor villain satu Wanda. Wanda. Lu kan sekarang Top 5 villain. Top five. Top 5 villain ini nggak berurutan karena gue bingung. Wanda pasti ya. Gue nggak mau masukin Wanda jadi top 5. Dia bagus sebagai villain, tapi gue dari awal tuh bingung aja sama emosinya si Wanda karena Bipolar. emang sama si ceritanya diarahin jadi sedih-sedih mulu, tapi ya belajar move on lah intinya kalau ke Wanda. Nah kalau untuk top 5 villain jelas yang pertama gue suka Loki. Loki. Loki, Oh iya, Loki. walaupun Nomor sekarang 5 di gua tadi. Manipulatif. Baru Suka villain yang Loki. manipulatif gitu ya. Yes. Keren. Walaupun di belakangan ini Loki lebih kayak anti-hero, Iya. anti-villain iya. yang lebih baik Ya kan. Loki di Avengers lah ya. Iya, Loki di Avengers pertama. Terus gua suka Justin Hammer Iron Man 2 walaupun filmnya kacrut, tapi persona si Justin Hammer gue suka banget. Justin Ya, Hammer. Ya, Di terus Iron Man 2. siapa lagi? Wenwu jelas. Ya. Gue suka Wenwu, gue ngerti kenapa Wenwu kayak gitu dan gue berharap sebenarnya Wenwu itu di akhir bisa apa ya, lebih banyak jadi orang baiknya waktu sedikit sadar ngebantu Shang-Chi ngelawan si monster itu, tapi kan langsung mati. Dwellers in Darkness. Ya, benar-benar. Terus Wenwu itu 3. Terus siapa Green lagi? Goblin gitu enggak? Oh iya, anjir. Tapi kayaknya gue nggak fair deh kalau masukin Green Goblin karena kan dari universe belah. Iya, Oke. Masih stick di MCU Killmonger. Killmonger. Ya, Killmonger jadi dulu waktu gue juga sempat nanya gitu kan apa Killmonger menjadi salah satu kandidat yang menggantikan Loki sebagai best villain. Itu masuk, tapi setelah muncul yang baru-baru nih ternyata memang Enggak ya. Marvel belajar kesalahan untuk mengembangkan villain. Iya. Dimana itu jadi salah satu kelemahannya di awal-awal. Iya, apalagi Dan- villain-villainnya waktu phase 1, itu phase ya. 2. Villain-villainnya Sam Raimi. Iya. Tobat mulu semua Tobat villainnya. Wanda juga kisahnya sama tuh kayak si Iya kan? Octopus. Goblin lah, Octopus lah. Nah, yang gue apalah. sesalkan balik lagi ke MOM, yang gue sesalkan dari Wanda adalah kenapa Insafnya dia cepet. tobat. Insafnya cepet banget ya. Sam Raimi banget. Harusnya Kalau jangan insaf. Maksudnya kalau emang harusnya tunjukkan rasa penyesalan, nangis segala macam, mendingan lu kabur. Iya. Udah. Orang akan wondering, lu insaf nggak ya? Lu ini nggak ya? Dibanding udah gua hancurin aja Darkhold. Ya kan? Itu kebiasaan Sam Raimi sih. Sam Raimi banget. Bikin Atau villain ya atau enggak misalnya ya udah nih gua hancurin terus dia terbang kemana. Udah. Iya. ini mah kayak bunuh diri malah. Iya, jadi Sam kayak Raimi tuh bunuh kalau diri. nggak tobat dia nggak seneng. Kurang Pokoknya gitu. Harus ada yang tobat ya. Pokoknya satu film tobat at least satu lah atau orang. Gitu. Cuman kan kesian karakter Wandanya, masa tobatnya 2 kali. Iya. Iya sih. Satu lagi Ren. Oh, villain. Oh iya. Tadi Thanos sudah nyebutin belum? Belum, ya Oh, udah iya, Thanos berarti ya. Thanos deh. Udah Thanos deh. Lu sama blipnya ya. Iya, sama pas di ini deh. Pas gua ngerti sama Thanos waktu di What If juga sih, waktu dia insaf. Itu berarti sebenarnya Thanos benar-benar ada sisi baiknya gitu. Oh ya, Walaupun katanya dia di- ngebeli populasi. Ya dia jadi baik waktu di Ya, ketemu sama karena Black Panther. karena si Black Panther-nya dia nunjukin another way gitu loh, Iya. yang better way dari yang ada di pikiran dari ideologinya si Thanos. Jadi itu tuh ngambarin kalau Thanos tuh nggak pure made kayak di komik yang bucin jadi pengen hapus setengah populasi karena Iya. di film lebih punya make sense lah, punya akal sehat gitu. Setelah film berarti kita baru mikir kayak gitu ya. Iya. Villainnya Thanos tuh emang ya gitulah. Tapi memang relate sih Thanos. Relate, relate. Ya. Relate banget. Bisa dibilang villain yang punya cara, maksudnya caranya mungkin salah ya, tapi tujuannya baik gitu ya. Iya, tujuannya Dari sudut bener. pandang dia baik gitu. Iya, jadi walaupun sudut banyak pandang korbannya. Ya. Nah, salah satu villain yang di-build bagus ya dia. Iya, Karena dari Thanos. banyak banget filmnya yang di setupin kan. Oke. Nah, kita udah ada di ujung segmen nih. Kata gue udah ngobrol selama berapa nih? Berapa Gak jam? tahu nih, 40 menit, setengah Hampir jam. sejam kali ya. Ya, Hampir sejam. lama lah pokoknya. Terakhir next project untuk breakdown breakdown universe channel bukan Channel. breakdown ya. Terakhir apa? Kedepannya. Kedepannya mungkin bakal mau bikin ini kali, mau memperkuat komunitas di daerah. Oh iya ya. Marvel ya. Soalnya yang gue lihat kayak di daerah banyak komunitas yang suka gitu tapi nggak ada Terwadahi yang ya, terwadahi gitu kan. Jadi daripada bikin nobar di Jakarta terus kayaknya mau coba buat ke daerah Seru. gitu-gitu. Wajib ini.
gitu Gua untuk bakal untuk support. ngumpulin gitu kan. Soalnya pas kebetulan lagi mau riset juga kan gitu. Jadi sebanyak apa sih yang ada di daerah gitu. Banyak Paling itu banget sih. kan, ya. Oke. Setuju sih, gue sepakat banget. Orang di daerah sekarang juga kalau mau apa namanya, ibaratnya kalau nobar jadi hal yang biasa banget. Maksudnya kecuali kalau lu harus terjun langsung ke daerahnya kan buat bikin sebuah event gitu kali ya di Iya, daerah makanya gitu. mau coba. Karena sebenarnya nobar itu bukan cuman mengumpulkan fans tapi juga memberikan wadah bagi para jomblo yang nggak punya teman. untuk Waduh, nonton. betul sekali. Ngerti? Gue mau nonton sama siapa, nonton sendiri pasti bete kan, tapi kalau udah nobar, nonton datang nobar gitu Siapa kan. tahu ketemu. Iya, ketemu juga sama yang sama-sama sendiri. Iya. Gue juga di sini juga udah jarang nobar-nobar malah. Oh. Iya, jadi kayak lebih banyak kayak ya ikut-ikut event kayak gitu ya, apa sih, diskusi lah segala macam. Mungkin kayak gitu ya, nobarnya tuh ada value-nya. Iya, ada value-nya. Kayak gitu. Oke, terakhir nih buat lo berdua, harapan lo untuk MCU ke depannya. Ini siapa tahu kan Kevin Feige nonton. Kayaknya nonton ya Kevin Feige nonton. Iya kan, siapa tahu ya kan, Taika Waititi nonton ya Iya. kan, James Gunn mungkin nonton. Harapan lu berdua Gue tadi apa? mau ngambil handphone nih, gue telepon Kevin Feige. Oh iya. Enggak. Apakah ada crossover DC ke Marvel? Aduh, gitu? aduh, yang paling enggak. liar dong, yang paling liar. Gua Yang butuh paling liar-liar liar. nih. Yang paling liar Harapan sih. lu? Sebenarnya gue nggak bisa terlalu liar karena gue pengen sampai gue tua nanti, gue ada cucu-cucu, gue masih ke bioskop buat nonton MCU itu. MCU dan masih MCU gitu kan. Jadi justru dengan WandaVision udah muncul dan ternyata dia membuat phase perkembangan multiverse itu jadi lebih pelan, Yeah. justru gue ada senengnya kayak gitu. Jadi mungkin 2 tahun lagi baru kita ngelihat kayak multiverse yang iya, the real iya. multiverse kayak gimana. Means 2 tahun lagi mereka bakal memperkenalkan apa, terus mungkin ada hero baru, ada apa segala macam. Jadi sampai tua nanti masih ada nih film-film yang baru dari itu. Itu sih sebenarnya yang gue pengen gitu loh. Jadi kedepannya konsisten, ceritanya tetap unik, lebih bagus. Ya oke lah, 1 step lebih bagus nggak apa-apa gitu kan. Tapi yang penting jangan lose the way aja. Ntar tiba-tiba ada satu film lose the way, the entire project of 20 atau 30 years hilang gitu loh. Oke. Oke, berarti lebih konsisten ya, lebih banyak perkembangan Kalau di Bapak film gimana? Oh, kalau gua MCU-nya. Kalau gua karena masih berkaitan dengan Multiverse of Madness udah nyinggung soal horor dan mistik, gue berharap dong ke depannya bisa jadi materi mistik di Indonesia diangkat juga dong di MCU. Wow, Gitu. Entah superhero Keren apa itu tuh, bakal ya kan? merinding Iya gua kan? nonton ada Jalangkung Ada crossover. Miske ya, Tuyul. Iya, keren Iya, banget iya, itu. iya. Arc-nya jadi lebih bervariasi. Iya, benar, ke Asianya jangan yang umum doang dong kayak Iya. Indonesia. Iya Coba. sih, Insya Allah Coba. Kevin Feige nonton. Ya. Sikat Indonesia. Berarti kalau kayak gitu membuka hero baru original dari MCU ya. Yes, boleh banget Iya. dong. yang Kan kayak di gitu. komik mungkin udah banyak tapi adalah satu waktu dia bakal kehabisan hero kan. Kan harus tetap Harus tetap produce baru gitu Iya, kan, benar, mungkin benar. memunculkan baru. Contohnya yang di episode Tamuna itu. Oh itu iya, walaupun dia scared character tapi kan backstory-nya kan Beda banget gitu kan. karakter baru. Karakter jadinya. baru. Taweret. Yes, Taweret ya adaptasi tapi ya udah baru juga Iya, gitu juga. kan, keren juga kan. Tapi masih gue banyak. ya dewa Mesir kuno sama gue pengen banget gitu kayak dewa Mesir kuno sama dewa Olympus yang di Itu juga keren. ketemu Itu tuh bisa kayak bisa. gokil gitu. Bisa, Oke, bisa. tapi kalau emang lu nanya ke gue harapannya apa di penutup kali ini, gue akan jawab. Semoga kalau bisa ntar Disney beli DC masukin ke Marvel. Nah, itu Wah, dia. nanti Waduh, fans Zack ngeri Snyder, banget itu. fans Zack Snyder ngamuk Waduh, dong. kan dibeli IP-nya, Oh, iya, dibeli iya. IP-nya, Iya, udah. iya, iya. Kelar dah, nggak usah ada dua kubu yang debat-debat, udah Satu pokoknya kita tim jadi satu semuanya. tim gitu. Iya ya benar ya, bisa Iya ya, kan, bisa jadi ya. kan, Iya, kita kompak iya. bareng. Oke, thank you banget Rian. Thank you, banget, thank Rian. you. Udah mampir-mampir. Thank you, Rian. thank you. Good luck buat project selanjutnya ya untuk ke daerah-daerah. Siap, Good luck siap. juga untuk channelnya, sukses selalu. Pokoknya Siap. semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Siapa tahu ya kalau kita nonton nanti kita bakal nonton bareng nih harusnya nih. Harus Thor ya. Love and Thunder. Oh ya, let's go. harus. Let's go. Ayo nonton Let's go. bareng kita ya. Guys, kita pamit dulu. Rian pamit, Rendar pamit, Pamit, Andika pamit. Sampai ketemu di episode ke-15. Langsung aja komen di komentar di bawah siapa geser yang akan gue undang. Bye-bye guys. Have a nice Bye. day.